garden tour di taman pekarangan belakang rumah aku, dan panen kangkung untuk pertama kalinya. Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Ini adalah taman sederhana aku ya teman-teman. Ini terletak di belakang rumah aku, dan aku juga baru mulai belajar menanam ya teman-teman. Yuk lihat apa-apa aja yang udah aku tanam. Nah, di bagian sini ada tanaman kangkung ya teman-teman. Ini baru aku semai sore kemarin, dan juga kemarin aku juga semai bayam di bagian sini ya teman-teman. Untuk kangkungnya kelihatan udah ada yang mulai sprout ya teman-teman, tapi untuk bayamnya belum ya. Oke, lanjut ke bagian sini. Ada tanaman kunyit, ada daun jeruk purut, dan juga ada kencur. Nah, ini juga ada daun salam ya teman-teman. Kemudian ada serai, dan juga tidak lupa ruku-rukunya ya teman-teman. Nah, ini adalah lengkap-lengkap untuk bumbu gulai ya teman-teman. Nah, kalau kita punya kebun, usahakan tanamannya itu harus ada ya teman-teman, karena gampang sekali menanamnya. Oke, lanjut teman-teman. Bagian sini ada bunga pacar air ya teman-teman. Lanjut ke bagian atas. Di sini aku tanami kangkung ya. Aku tanamnya di pot gantung ya teman-teman. Ini sepertinya aku kurang kasih pupuk atau tanahnya yang gak subur ya, jadi kangkungnya kecil-kecil. Dan lanjut ke bagian sini ada sayur pakcoy yang aku tanam dengan botol bekas dan dengan sistem vertical garden ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah ini aku tanami dengan tanaman cabai ya teman-teman. Ini adalah bibit cabai rawit ya teman-teman. Aku tanami dengan polybag. Ini untuk sementara aku isi 2 di satu polybagnya dulu ya teman-teman. Kalau udah besar nanti baru aku pindah jadi satu-satu. Dan lanjut ke bagian sini teman-teman. Ini ada bibit sawi hijau, dan di bagian atas ini ada bibit bawang bombay. Kemarin aku tanam dari sisa dapur ya. Dan ini juga ada bayam merah teman-teman. Bayamnya aku tanam di beberapa polybag ya. Ini umurnya kira-kira 2 minggu lebih ya teman-teman. Udah mulai membesar, dan di bagian sini juga ada bayam hijau ya teman-teman. Dan di bagian atas ini juga ada bayam hijau. Nah, ini bayamnya ada yang kelihatan subur dan ada yang enggak ya teman-teman. Aku nggak tahu itu kenapa, mungkin faktor media tanamnya ya, bisa jadi. Dan lanjut teman-teman, di bagian sini ada daun bawang teman-teman. Dan ini bawang bombay yang baru kita tanam. Kemudian di sebelahnya ada tanaman tomat. Untuk tomat ini bijinya aku ambil dari sisa dapur ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Di bagian ini ada tanaman semangka yang tumbuh ya teman-teman. Dan sebelahnya juga ada kangkung. Dan di sebelahnya lagi juga ada sawi hijau ya. Sawinya juga seperti itu ya teman-teman, ada yang kelihatan subur dan ada yang enggak ya teman-teman. Dan ini adalah sawi pakcoy ya teman-teman. Oke, lanjut di bagian bawah ini ada tanaman bawang merah ya yang aku tanam dari biji. Dan di sebelahnya ada jeruk nipis. Kemudian sebelahnya juga bawang merah ya yang tanam dari biji juga. Dan lanjut ke bagian sini ya teman-teman. Ini ada tanaman kaktus yang berduri-duri ya teman-teman. Aku juga koleksi kaktus ya. Dan next di bagian sini ada bunga pacar air juga teman-teman. Dan ada tanaman tomat yang nyempil. Dan ini adalah si dingin ya, tanaman obat ya teman-teman. Dan lanjut ini ada bawang merah yang kita tanam dari biji. Dan bagian sini adalah tempat favorit aku teman-teman. Ini adalah kolam ikan lele ya teman-teman. Dan bagian atasnya aku tanami dengan sayur kangkung. Ini adalah sistem budidaya ikan lele di dalam ember. Nah, ini untuk sayur kangkungnya aku pakai 2 cara ya. Ada yang aku tanami dengan tanah dan juga ada dengan menggunakan arang ya teman-teman untuk medianya. Nah, ini adalah pertama kalinya aku mencoba sistem seperti ini ya teman-teman. Dan untuk lelenya di sini isinya ada 50 ekor untuk satu embernya. Jadi total 2 ember itu isinya 100 ekor ya teman-teman. Nah, yang bagian sini aku menggunakan arang ya untuk medianya ya.
Ini adalah percobaan aku mana yang lebih efektif menggunakan tanah atau arang. Nanti kita coba lihat hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Di bagian sini juga ada tanaman pacar air tadi ya teman-teman. Nah, ini ada tanaman sirih hijau. Tanaman ini nantinya menjalar ya teman-teman, dan di atasnya aku tanamin sawi ya. Ini sama dengan tadi, sistemnya vertical garden. Dan lanjut teman-teman, di sini ada tanaman tomat yang udah aku pindahin ke dalam pot yang lebih besar ya, supaya tumbuhannya lebih optimal lagi. Dan ada tanaman lidah buaya ya teman-teman. Kemudian ini juga ada bibit-bibit aku ya. Ini adalah bibit-bibit tomat yang aku tanam di sini ya teman-teman. Aku menggunakan media bekas ya. Ini adalah pot bekas pop ice atau tempat minuman ya teman-teman. Kemudian di bagian sana juga ada tanaman lidah buaya ya. Dan ini adalah bibit cabai teman-teman. Ini adalah bibit cabai keriting. Dan lanjut, ini adalah bibit terong. Udah mulai keluar daun sejatinya ya. Dan ini juga terong ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah ini juga bibit selada ya teman-teman. Dan ini adalah bawang merah ya teman-teman. Bawang merah itu lebih cepat besarnya kalau kita tanam dengan umbi ya, dibandingkan dengan kita tanam dengan biji. Kelihatan ya teman-teman perbandingannya dengan yang tadi ya, yang kita tanam dengan biji tadi. Dan lanjut teman-teman, di sini ada tanaman kemangi ya teman-teman. Ini juga kita tanam dari biji ya. Lumayan banyak kita dapatnya. Dan ini adalah bawang putih. Kemudian ini ada bunga. Kemudian ini adalah kacang hijau ya teman-teman. Aku juga coba tanam. Dan lanjut di bagian ini belum terisi semua ya. Nanti kita isi dengan tanaman lainnya juga. Oke teman-teman, itu dia ya tanaman yang ada di pekarangan rumah saya. Dan lanjut sekarang teman-teman, aku mau panen kangkung ya teman-teman. Ini adalah pertama kalinya aku panen kangkung ya, dan pertama kalinya juga aku nanam kangkung teman-teman. Yuk ikutin videonya. Dan untuk yang pertama kalinya aku mau panenin kangkung yang ada di dalam kolam ikan ini ya teman-teman. Nah, kangkung ini bisa dibilang juga sebagai kangkung hidroponik karena kita menanamnya dengan menggunakan air ya teman-teman. Cuma bedanya di sini aku ada satu yang menggunakan tanah ya, dan juga tetap aja ada air di bawahnya karena kita meletakkannya di dalam kolam ikan lele ya teman-teman. Nah, karena ini kangkung pertama, jadi ini hasilnya ya teman-teman, lumayan ya, lumayan subur ya teman-teman. Biasanya kalau kangkung itu panen pertamanya memang kecil-kecil, dan panen keduanya nanti baru dia daunnya akan lebih besar dari yang kita panen pertama ya, dan juga akan lebih rimbun tentunya ya teman-teman, karena ini aku panennya dengan cara dipotong ya teman-teman. Jadi panen kangkung itu ada dengan dua cara ya. Yang pertama dengan cara dicabut, dan yang kedua dengan cara dipotong. Apabila kita memanennya dengan cara dicabut, kita cuma bisa panen satu kali ya teman-teman. Tapi kalau kita memanennya dengan cara dipotong seperti ini, kita bisa panen secara berulang-ulang kali ya teman-teman. Karena setelah kita potong ini, dia akan tumbuh lagi dan bahkan akan menjadi lebih rimbun lagi ya teman-teman. Karena nanti akan banyak tunas-tunas yang tumbuh kembali, tunas baru tentunya ya. Oke teman-teman, nah ini aku udah siap panen-panen kangkungnya. Dan alhamdulillah dapatnya segini ya teman-teman. Lumayan untuk satu kali masak ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dulu video kita hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton video aku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum.